Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah sehingga kita bisa menyelesaikan tugas kelompok mata kuliah membaca. Kepada yang terhormat Dr. Ahmad Syaifur Rahman MPD dan rekan-rekan sekalian, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Trianur Oktaviani sebagai moderator kelompok 9 dan rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Zikra Akbar. Saya dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Najwa Maulid Lauzi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu membaca cepat. Nah, membaca cepat itu berarti membaca dengan kecepatan tinggi. Namun, perlu kita perhatikan tujuan utamanya itu adalah untuk mendapat sebuah pemahaman. Nah, dapat kita simpulkan nih kalau membaca cepat itu adalah proses membaca untuk memahami isi bacaan tentunya dengan cepat. Nah, tujuan dari membaca cepat yaitu agar kita dalam waktu yang relatif singkat ini mampu untuk mendapatkan hasil dan pemahaman bacaan sebanyak-banyaknya. Lalu mengapa nih membaca cepat begitu penting bagi kita? Karena hampir seluruh informasi yang kita dapatkan itu tersebar di media cetak seperti koran, terus buku-buku, majalah, maupun media internet lainnya seperti artikel ataupun berita-berita yang tersebar di media sosial yang tentunya kita harus selalu update karena dalam era globalisasi ini, dalam kemajuan teknologi ini, kita harus selalu update tentang dunia maupun tentang lingkungan sekitar kita supaya kita tidak ketinggalan zaman. Maka dari itu kita harus mengimplementasikan gitu teknik membaca cepat. Untuk langkah-langkah membaca cepat, yang pertama itu nih, jangan membaca per kata. Jadi bacalah teks itu per kelompok kata. Karena kalau kita membaca kata per kata akan membuat waktu yang dibutuhkan dalam membaca menjadi lebih lama gitu. Jadi membaca per kelompok kata bisa kita lakukan dengan menemukan kata kunci sebuah teks tersebut. Nah, kata kunci tersebut itu yang akan menuntut pembaca untuk menjalin pemahaman yang utuh terhadap teks yang kita baca. Lalu yang kedua itu jangan mengulang-ulang bacaan. Nah, kondisi ini itu memecah konsentrasi saat kita membaca gitu. Jadi saat kita membaca jangan terus kita ulang-ulang ya, walaupun emang terkadang kita itu lupa sama apa yang kita baca, tapi jangan sampai itu dilakukan secara berulang-ulang karena tentunya akan mengganggu konsentrasi kita tentunya. Lalu yang ketiga itu pandangan kita tuh harus lurus di tengah teks, kepala tidak bergerak, anggota tubuh yang bergerak hanya bola mata saja gitu. Jadi ketika kita membaca teks gitu, kita harus pandangannya lurus ke depan, lalu kepala juga tidak bergerak-gerak, badan juga apalagi tidak bergerak-gerak, maka yang hanya bergerak itu mata kita gitu. Jadi kita fokus sama bacaan tersebut gitu. Jadi kita akan paham dengan isi apa yang kita baca. Skimming adalah membaca dengan cepat untuk mendapatkan intisari atau gambaran umum dari sebuah wacana, dengan menyapu isi wacana untuk menemukan sesuatu yang diperlukan. Atau karena kita harus membuat rangkuman dalam waktu yang cepat, kita kemudian membaca seluruh bacaan tersebut hanya dengan sekilas saja untuk mengetahui apakah inti dari bacaan tersebut. Teknik membaca untuk mengumpulkan informasi dan menemukan garis besar inilah yang disebut sebagai skimming.
Langkah-langkah untuk membaca skimming adalah sebagai berikut. Pertama, kita harus membuat pertanyaan tentang apa yang akan kita cari dari suatu buku. Dan yang kedua adalah menelusuri daftar isi atau kata pengantar, apakah informasi yang kita butuhkan itu ada atau tidak. Yang ketiga, dengan penuh perhatian, telusuri dengan kecepatan tinggi setiap paragraf atau subbab bacaan tersebut. Dan yang keempat, berhentilah jika telah menemukan apa yang kita cari di dalam bacaan tersebut. Langkah terakhir adalah bacalah dengan kecepatan normal, lalu pahami dengan baik apa yang telah kita temukan tersebut. Tujuan dari skimming yaitu teknik membaca cepat untuk mendapatkan ide pokok dan detail penting yang berada tidak terlalu di permukaan, tetapi terkadang di tengah ataupun di dasar. Scanning. Scanning merupakan teknik membaca sekilas yang bertujuan untuk mengetahui atau memahami informasi khusus dalam suatu bacaan. Teknik ini digunakan ketika perlu menemukan detail spesifik pada topik untuk tugas yang telah ditetapkan. Scanning dalam bahasa Indonesia memiliki arti memindai. Jadi, scanning merupakan teknik membaca untuk mendapatkan informasi spesifik secara cepat dan akurat. Biasanya, scanning digunakan ketika kita mengetahui apa yang kita cari sehingga berfokus pada isi yang spesifik. Pertama adalah pilihan kata kunci. Hal terpenting dari teknik scanning adalah memikirkan kata kunci yang ingin dicari. Tentunya ketika kalian sudah menemukan kata kunci tersebut, pencarian informasi akan lebih mudah. Nah, yang kedua adalah fleksibel. Walaupun kalian fokus mencari kata kunci, tetapi jangan terlalu fokus pada kata tersebut. Bisa jadi informasi yang didapatkan berada di sekitar kata kunci tersebut. Misalnya nih ya, jika kata kunci terbentuk non, maka coba cari dengan kata sama dalam bentuk adjektif atau bentuk lainnya. Nah, yang ketiga adalah lihat secara sekilas. Membaca secara sekilas maksudnya cukup melihat setiap baris dari bacaan. Jadi, ketika kalian tidak diharuskan untuk memahami atau mencerna kata demi kata dan kalimat yang dilihat hingga menemukan kata kunci. Nah, yang terakhir adalah baca informasi di sekitar kata kunci. Apabila sudah menemukan kata kuncinya, maka kalian bisa membaca keseluruhan kalimatnya secara cermat. Kalian bisa memindai kata kunci tersebut bila dirasa cukup penting, seperti menggunakan stabilo. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sudah cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami berharap kalian bisa mengerti dan memahami apa yang kami bahas. Tentunya kalian juga bisa menerapkan atau mengimplementasikan membaca cepat dalam kehidupan sehari-hari, dan tentunya juga kalian bisa mendapatkan kelebihan-kelebihannya. Dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.